Sore ini saya ditemani oleh staf ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kementerian Pertanian, Dr. Inti Pertiwi Naswari, SPMSI. Tapi bukan sebagai narasumber loh ya, Ya, tapi sebagai co-host saya, teman siaran saya. siap. Bagaimana kabarnya, Bu Inti? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, Ketika diberitahu untuk menjadi co-host saya bagaimana? agak terkejut juga Agak terkejut. karena berbeda sisi yang biasanya sebagai narasumber ini Ya, menempatkan diri sebagai penyiar yang bertanya karena biasanya ditanya sekarang bertanya. ada persiapan khusus nggak? Karena tadi kesibukan hari ini jadi gimana nanti aja deh gitu. Ya, Jadi tidak ada pokoknya jalan persiapan. aja dulu Ya, lah gitu ya, ya. iya. Tapi begitu masuk studio, kemudian sudah memakai Deg-degan headphone, yang ada sih. earphone, oh deg-degan. Ada deg-degan karena ini hal yang baru buat saya. Ya, Jadi melihat studio saja merupakan hal yang baru buat saya karena ya, biasanya yang by phone iya gitu by ya. phone terus hanya lihat di gambar mungkinnya ini kan saya bilang Ya, wah ini udah sama aja kita apa suara saja atau dengan gambar kan kita lihat sama ya ya, ininya ya apa layoutnya jadi beda lah vibe-nya terhadap saya ya. gitu. Mudah-mudahan menjadi pengalaman menarik ini, Bu Ya Inti. sangat menarik kalau nggak menarik saya tidak akan menyempatkan waktu datang karena saya tadi waktu dihubungi Mbak Rahmi siap saya datang saya bilang karena memang ada waktu yang apa di atas jam 3 tadi Ya, sudah luang gitu. ya. Nah nanti ada dua narasumber kita nih Ya, rencananya baik. ya, yang kita hadirkan dan topik kita angkat hari ini adalah soal Satgas PPKS siap Ya, mengatasi kekerasan seksual ya. di kampus. Nah, jadi kalau kita ketahui ya pendengar ya, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini untuk memastikan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Nah, Nadiem Makarim mengatakan bahwa sejak diterbitkannya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini atau Permendikbudristek PPKS, perguruan tinggi atau negeri ya PTN ya maupun Ya, swasta ya Bu ya, Inti ya. ya, Ternyata mereka sudah lebih siap ya, dalam mengatasi tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus ya. mereka. Nah, sekarang sudah ada narasumber kita nih Baik. bersama kita, Bu Inti, Ya, pakar pendidikan, guru besar UPI, Profesor Cecep Darmawan. Profesor, selamat sore, Prof. Selamat sore, Ya, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam. salam. Bagaimana kabarnya, Profesor? Alhamdulillah sehat. Sehat Ini ya? siapa? Mbak Indri sama siapa? Dengan Zaini, Profesor. Oh, Pak Zeni. Ya. Nah, sehat ya, Bang Zeni ya. Alhamdulillah. Tapi Bu Inti bukan narasumber kita hari ini. Dia sebagai Ya, co-host saya, Profesor. Penyiar Pro 3 Oh, RRI gitu. perannya sore ini. Siap. Nanti ia akan bertanya ke Profesor juga begitu, Prof. Oh iya. Biasanya Boleh, beliau boleh, kita boleh. tanya, Prof. Kali ini beliau akan bertanya begitu, Profesor. ya, Silakan, Bu Inti mungkin bisa mengawali dulu ya. ya. Selamat sore, Prof. Cecep. Ya, selamat sore, Mbak Indri. Ya, Inti Pak saya Inti Mbak Pertiwi. Indri ya. Ya, Ya. ya itu tadi saya sampaikan saya berganti peran hari ini Pak. Saya sebagai penyiar yang berkesempatan ini menanyakan kepada Bapak ya sebagai pakar pendidikan isu-isu yang sedang hot dibahas saat ini ya Pak ya. Ini Ya. mengenai Satgas PPKS Pak yang Ya. saat ini memang sudah mulai mungkin bekerja dengan sangat aktif ya di masing-masing perguruan tinggi. Menurut Bapak nih, ini pembentukan Satgas PPKS ini seperti apa Pak fungsi dan peranannya sampai saat ini yang sejak awal dia dibentuk Pak? Ya, pertama kita apresiasi ya keinginan pemerintah untuk dalam hal penanggulangan dan penindakan ya kekerasan Ya, seksual khususnya di kalangan kampus dengan keluarnya Permendikbud itu ya nomor 30 kan ya tahun ya, 2021. Nah, apa sih yang harus diantisipasi gini? Regulasi saja sebetulnya kurang cukup ya. Ya, ya, Jadi regulasi itu hanya satu poin atau ya, satu faktor ya. ya, Faktor lainnya sebetulnya yang lebih dominan dari bagaimana implementasi ya, ya, atau bahasa hukum disebutnya law enforcement. ya, Nah,
ini butuh satu regulasi yang baik dalam pengertian ya dari sisi pencegahan gimana tuh, nah dari sisi Iya. penindakan bagaimana. Kedua, organnya atau institusi yang menanganinya. Tadi Satgas namanya ya, Iya. atau apapun namanya gitu. Nah ini juga harus didukung penuh ya oleh pimpinan perguruan tinggi. Yang ketiga juga ini harus ada sosialisasi yang masif ya. Kan mahasiswa baru tiap tahun terus berganti kan. Ya. Iya. Nah, Iya. jadi sosialisasi itu harus masif. Iya. Dan yang penting lagi sebenarnya di antara aktivitas akademika itu sendiri ya harus paham juga apa sih isi dari Permendikbud itu ya. Dan Iya. bagaimana peran-peran itu saya sebutnya adalah dari sistem pentahelik ya. Jadi Iya. pentahelik itu harus melibatkan ABCGM ya. Iya. ABCGM itu apa? Akademis, misalnya A-nya akademisi tuh ya, Iya. B-nya bisnis, ya G-nya ya pemerintah sendiri ya, kemudian government ya, Iya. C-nya itu apa kok society ya, jadi itu G-nya government, M-nya media gitu ya, jadi C-nya itu tadi kan community ya society Iya. atau community. Iya. Jadi ini 5 aspek termasuk media termasuk RRI bagian Ya. dari Iya. itu ya. Iya. Nah, jadi ini tidak bisa oleh kampus sendiri ya. Kampus harus berkolaborasi dengan berbagai komponen. Kampus taruhlah dia bagian A-nya ya. Ya, tapi Iya. dengan private sector dia juga harus menggandeng ya. Kemudian dengan pemerintah ya, kementerian dan lain-lain termasuk pemerintah daerah, kemudian dengan media, dengan society ya, itu juga harus bersama-sama. Artinya gini, di kampus itu kan ada BEM ya. Ada dekanat di tingkat fakultas, ada senat akademik misalnya ya. Nah itu Iya. semua harus bergerak dalam ritme yang sama dari sisi pencegahan. Beberapa kampus saya lihat sudah bagus ya, satgasnya sudah Iya. Iya. berdiri, kemudian ada roadmap-nya gitu ya, ada peta jalannya. Bahkan menurut saya tidak cukup pembentukannya saja ya dan implementasi atau pelaksananya, tapi juga itu harus melibatkan di Dharma perguruan tingginya, ada risetnya, ada pengabdiannya untuk pencegahan itu ya. Kemudian masuk juga bagian pembelajaran ya sebagai materi yang disisipkan gitu ya dalam seluruh mata pelajaran, diingatkan oleh dosen tuh soal pencegahan kekerasan seksual itu gitu ya. Ya. Jadi ini PR besar dan tidak bisa sekonyong-konyong sudah berdiri lembaganya selesai, bukan, justru itu awal ya. Untuk menata bagaimana proses pencegahan harus lebih awal. Ya. Jadi sejak mahasiswa baru misalnya masuk ya, kemudian di kelas juga mengingatkan, terus infrastrukturnya juga misalnya di mana-mana ada CCTV, di mana-mana ada satpam, itu penting tuh ya. Ruangan-ruangan juga nggak boleh gelap-gelap gitu ya, dan lain-lain. Jadi ini juga faktor yang harus mendukung. Ya. Gitu. Profesor sebentar, jangan diputus, kita break dengan info singkat dulu sebentar saja ya, Profesor ya. Ya, siap. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Annie Frank. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Profesor, sebenarnya sudah separah apa sih kekerasan seksual di kampus itu sekarang ini, Prof? Ya, memang berita-berita media ada juga yang mengkhawatirkan ya. Tapi kalau saya sih lihat itu kan kasus per kasus ya. Tidak bisa digeneralisir. Artinya kampus selama ini ya baik-baik saja sebetulnya ya. Baik-baik saja. Tapi ya memang bahwa beberapa kasus di beberapa kampus kejadian ya iya juga, itu juga fakta ya, fenomena yang terjadi. Tapi jangan kemudian digeneralisir seperti mengkhawatirkan banget ya. Berarti itu diwaspadai saja ya. Menurut saya diwaspadai dengan tindakan ya. Apa tindakannya tadi? Pencegahan. Ya, daripada kita menggerutu ini gimana ya, mendingan kita dengan action ya, itu pencegahan. Tadi sudah bagus lembaga-lembaga itu ya, Satgas PPKS di kampus-kampus itu. Tapi kalau saya sih bukan sekedar kekerasan seksual loh Kang, gitu ya. Jadi Mbak Inti dengan Pak Zeni ya juga harus bicara sebetulnya bukan hanya kekerasan seksual yang harus diwaspadai, tapi pergaulan bebas. Ya,
Nah, itu. Jadi satgasnya itu bukan hanya soal pencegahan kekerasan seksual, tapi pergaulan bebas yang amat liberal itu kita Iya. harus diwaspadai gitu. Karena bisa jadi ya poinnya dari situ. Iya. Gitu. Ya, Ujung pangkalnya di situ bisa jadi begitu ya, Prof ya. iya. Iya. Silakan Bu. Oke, Prof. Tadi kan Prof sampaikan pergaulan bebas ya. Sedangkan ini regulasi ini dibuat untuk tadi upaya pencegahan ya, Prof ya. Nah, Ya. menurut Prof ini seberapa besar regulasi ini diterapkan mampu mencegah supaya tidak Tidak terjadi iya, gitu tidak ya. terjadi. Iya. Gimana Prof? Jadi kan punya ukuran nih Prof, kalau dari pemerintahan Ya. itu kita menerapkan suatu aturan, kebijakan, terus kita mengukur ini seberapa efektif kebijakan ini kita bisa mencegah mencapai target dari kebijakan tersebut. Gimana Prof? Ya. Setidaknya kan ini shock terapi ya. Iya. Ya. Jadi ada lembaga itu salah satu bentuk shock terapi gitu ya. Iya. Kepada wilayah-wilayah atau kampus-kampus tertentu yang misalnya rawan tentang itu ya. Iya. Itu shock terapi. Makanya saya tadi sudah katakan bahwa regulasi saja nggak cukup, belum cukup. Ya, sebagus apapun regulasi, walaupun ditulis sampai oleh tinta emas sekalipun gitu Iya. ya. Iya. Nah, yang penting itu bagaimana implementasi dari regulasi. Iya. Dan Iya. ketika bicara implementasi itu bicara political will dari pimpinan perguruan tingginya. Iya. Nah, seperti tadi saya katakan, misalnya ya, dari sisi anggaran itu disupport betul. Kemudian dari sisi personil memang profesional ya, Iya. timnya Iya. itu atau satgasnya itu. Kemudian bagaimana roadmap-nya. Jadi jelas tuh ada kinerjanya. Nah, baru kemudian dilihat ya dengan bekerja seperti itu bagaimana efektivitasnya. Adakah riset? Tadi saya katakan ini Iya. harus menempel gitu kepada tridharma perguruan tinggi. Iya. Ada Iya. riset-riset yang juga soal itu ya. Bagaimana sih bentuk pencegahan yang cocok di sebuah perguruan tinggi A, B, C, D. Mungkin ada beda-beda gitu ya. Iya. Nah, ada pendekatan-pendekatan yang beda. Misalnya ada di sebuah perguruan tinggi begitu mahasiswa baru itu ya selain ada pemberian materi tentang ini, misalnya mahasiswa ditutorialkan, ada pendekatan agamis misalnya ya, pendekatan karakter ya dan lain-lain. Iya. Itu juga bagian yang bisa dilakukan pencegahan. Tapi ya tadi itu sebaiknya PPKS juga menangani tadi ya bagaimana pencegahan terhadap pergaulan bebas Ya. gitu ya di kalangan mahasiswa. Karena itu salah satu pintu masuk juga. Itu nggak Jadi sampai kalau- sana Prof memangnya? Satgasnya begitu, sampai Prof? sana satgasnya sampai masuk ke dalam pencegahan pergaulan bebas nggak Prof? Setahu saya PPKS tidak sampai ke Oh, situ. tidak sampai Iya. itu ya Prof Tidak. ya. Itu yang menurut saya ya Ya. itu yang harusnya menjadi agenda dimasukkan di situ. Jadi Oke. walaupun namanya pencegahan termasuk pencegahan pergaulan bebasnya. Ya. Iya, Nah, Menjadi agenda itu. Satgas Agenda. juga begitu ya, Prof ya harusnya ya di Iya, setiap kampus harus. begitu ya. Kan kita Pancasila nih, negara Pancasila ketuhanan yang maha esa yang Iya, menegakkan itu gitu loh. Prof, ada Gitu ya. sedikit saya ingin tahu, ada resistensi nggak Prof terhadap Satgas ini Prof? Dari siapa? Ya dari di mana kebijakan itu diterapkan? Kan ini kan Setahu saya- membatasi sekali ya. Setahu saya sih enggak ya. Nggak Karena ada ya, sebenarnya tiap kampus juga sebelum ada peraturan menteri itu ya sejumlah kampus atau sebagian besar kampus itu sudah punya regulasi tentang itu Ya. walaupun Ya. belum namanya Satgas PPKS ya. Iya, Tapi iya. punya misalnya gini kode etik mahasiswa, ada Iya. kode etik dosen, kode etik pegawai kan punya tuh. Iya. Ya. Iya. Belum ada regulasi-regulasi di peraturan-peraturan rektor masing-masing punya. Iya. Ya, dia sebetulnya ini hanya menguatkan apa yang sudah ada tradisi yang ada di perguruan tinggi dikuatkan dengan Nah, peraturan cuma menteri Prof itu. mungkin ya Prof. Regulasi di level tadi di kampus ya. Kenapa ini akhirnya keluar regulasi yang permen? Mungkin Nasional. karena ya nasional, mungkin karena tidak ada punishment gitu Prof terhadap pelanggaran regulasi. Mungkin nggak Prof? Sehingga dibentuk Mungkin Permendikbud. poinnya bukan soal punishment ya, Mhm. tapi Ya. mungkin juga soal instrumen aturannya sendiri belum begitu komprehensif misalnya ya, sehingga Iya. butuh diputar. Kedua kan juga supaya ada payung hukum yang lebih jelas, lebih pasti gitu ya. Iya. Nah, itu lagi pusat. Ketiganya setidaknya kampus ada hal-hal yang harus seragam gitu, Ya. yang harus Mhm. sama ya Mhm, gitu. mhm. Tapi ada hal yang itu adalah wilayahnya diskresi kampus masing-masing. Iya, iya. Nah, jadi itu juga membuat itu ya kuasa hukum Nah. sih
supaya menguatkan kepastian hukum lah kalau bahasa Iya. hukumnya begitu. Nah, pendengar silakan ya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Profesor, saya menjawab pertanyaan dari Bu Inti tadi ya soal efektivitas dari aturan ini. Karena kalau dari surveinya Kemdikbudristek setelah aturan ini berjalan itu di 2021 itu kan ada sekitar 24 kasus kekerasan seksual Iya. di kampus Iya. Indonesia ya. Kemudian di 2022 menjadi 17 kasus begitu. Turun ya. Turun begitu Iya, ya. Nah, iya, apakah ini bisa iya. dibilang efektif begitu, Iya. Profesor? Ya, kita hargai survei itu, meskipun saya selalu katakan survei kan masih di permukaan. Ya. Ya, Mhm. sebaiknya memang diadakan riset yang mendalam. Karena kan fenomena seperti itu banyak hal seperti fenomena gunung es, gitu ya. Di permukaan seperti sedikit, sebetulnya di dalamnya bisa jadi berlipat-lipat. Gitu Ya. Iya, Ini mungkin yang Karena terlaporkan begitu ya, Profesor ya. Iya. Yang tidak terlaporkan mungkin lebih banyak begitu, Prof. Nah, makanya jangan dilihat dari sisi menurunnya kasus saja semata gitu Iya. ya, tapi juga bagaimana sih upaya-upaya yang sudah dilakukannya gitu loh, perguruan tinggi. Bisa jadi misalnya karena COVID jadi tidak terlaporkan atau kasus Iya. sebetulnya bukan karena Iya. tidak ada PPKS, tapi karena ada COVID Iya. misalnya Karena ya. tidak ke kampus ya, Prof. Nggak tahu kalau Iya. di luar kampus. Nah, itu kan Iya, variabel iya. intervening ya di Iya. dalam konsep Iya. riset misalnya ya. Jadi banyak faktor yang determinan yang harusnya diadakan riset bersama tentang itu ya. Dan saya pikir tadi itu ya PPKS harusnya plus dengan tadi pencegahan pergaulan bebas. Ya. Kalau saya Iya, tetap iya. poinnya di situ. Itu yang memang Iya. menjadi hal yang penting dipikirkan oleh kampus begitu ya, Prof ya. Iya, Harusnya masuk iya. dalam agenda Satgas begitu ya, Prof Iya, ya. wajib. Wajib itu ya masuk ya. Karena kita negara Pancasila. Gitu. Iya. Iya, Baik iya. kalau begitu, Profesor. Profesor, terima kasih banyak Prof sudah bersama kami, Prof. Siap, Iya. sama-sama. Selamat Terima sore, kasih, Profesor Cecep. Cecep Darmawan. Ya. Ya. Sore, Pak. Pakar Pendidikan, Guru Besar UPI, Profesor Cecep Darmawan. Nanti ada narasumber kita yang kedua, yaitu tenaga ahli utama KSP bidang pendidikan, kebudayaan, dan digitalisasi Agung Harjono. Bagaimana Bu Inti tadi? Ya. Jadi memang kalau Prof Cecep ini kan melihatnya dari sisi Ya. Akademisi. akademisi di dalam kampus ya. Ya, kalau saya lihat justru beliau sedikit mengkritisi bahwa Permendikbud ini belum komprehensif. Iya. Ya. Jadi Masih ada hal yang belum tersentuh nah, begitu itu ya. ada agenda-agenda, malah menjadi PR, masukin dong agenda ini. Tapi mungkin itu juga dilakukan setelah diterapkan, ada kekurangan-kekurangan dalam perjalanannya. Nah, kita masukkan karena ini kan hal yang sangat bisa jadi berkembang setelah kita melihat, oh kalau yang ini tidak efektif, oh yang ini belum nih, ini baru. Ukurannya harus jelas Nah, begitu ya. itu makanya Apakah efektif atau tidak Iya. sebenarnya begitu. Iya, tapi saya bilang tadi kalau untuk diukur dengan jumlah kasus sih menurut saya salah Iya. satu ukuran, karena kita kan susah mengukur. Iya. Nah, kalau jumlah kasus itu juga salah satu ukuran. Tapi gitu. kalau dari sisi kasus yang tadi disampaikan Kemdikbudristek ya di surveinya yang sangat sedikit Iya. dibandingkan dengan kampus yang ada di Indonesia, Iya, kelihatannya masih banyak yang belum berani mengadukan yang Iya. dialaminya. iya, itu bisa terjadi itu ya, karena memang kan dilematis ya, mengadukan ada Bisa malu. bisa malu, Tapi gitu banyak kan. orang jadi Ya, aib begitu tidak, ya. Tidak mengadukan ya itu kepada diri sendiri ya, jadi terasa sekali apa namanya bahwa dia tidak bisa kita berikan perlindungan kalau Ya. tidak mengadukan. Dilematis, tetapi kalau menurut saya itu fungsinya Satgas. Iya. Satgas Nah, itu mungkin juga harus ada tambahan Satgas mensosialisasikan. itu harus bisa membuat mereka nyaman Iya. mengadukan, Iya. merahasiakan identitas Iya. mereka, Benar. termasuk perlindungan mereka Iya. bagaimana begitu. Pendampingannya harus Pendampingannya cukup kuat, bagaimana? ya. Sehingga tadi indikator selain kasus ya, meningkatnya kasus yang dilaporkan juga menurut saya indikator bahwa si Satgas ini bekerja. Nah, harusnya itu. Itu Iya. Satgas ini bekerja. Banyaknya kasus yang masuk itu jadi indikator sebenarnya Benar, ya. benar. Oh, ini Kalau udah satu bekerja. kampus banyak kasus ternyata ya seperti disampaikan Prof Cecep tadi, di luar sana banyak kasus yang tidak terlaporkan. Iya. Kalau banyak yang melapor berarti kan orang nyaman nih melaporkan. Iya. Bisa ditindaklanjuti. Itu ukuran iya. berhasilnya juga bisa sebetulnya Iya, Bu Inti benar. ya. Makanya ini masih ada beberapa PR di dalam Permendikbud ini yang kita dengar langsung dari pakarnya, masih perlu kita tambahkan. Ada seperti perbaikan-perbaikan Iya. harusnya ya. Baik, nanti kita ke narasumber kedua. Kami kembali setelah yang berikut ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dengan kemajuan teknologi,
makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita. Memori kolektif bangsa. Soeharto. Peringatan kali ini mempunyai arti khusus sebab kita akan genap berusia setengah abad sebagai bangsa merdeka. Peringatan kali ini berlangsung sepanjang tahun. Suasana peringatan Hari Keramat Bangsa kita itu terasa di mana-mana, dari ujung ke ujung tanah air kita yang luas ini, di tempat-tempat terpencil, di desa-desa, di kota-kota kecil sampai di kota-kota besar. Semua kalangan masyarakat merayakan hari besar ini dengan caranya masing-masing. Ibu Pertiwi tampak cantik dan anggun, didandani oleh anak-anak bangsa. Di malam hari, lampu hias gemerlapan di seluruh wilayah negeri. Jauh dari atas sana, barangkali benar-benar seperti jamrud di atas khatulistiwa. Lembah-lembah telah kita lewati, ngarai-ngarai telah kita turuni, bukit-bukit dan gunung-gunung telah kita turuni. Kadang-kadang kita merasa lelah, disengat terik matahari, tetapi tidak jarang kita merasa segar, dihempus angin sepoi-sepoi. Perjalanan kita ternyata telah berada pada arah yang benar. Jerih payah kita ternyata tidak sia-sia. Beban yang berat-berat telah sama-sama kita pikul, yang ringan-ringan telah sama-sama kita jinjing. Itulah yang harus menjadi kekuatan kita, kekuatan senasib sepenanggungan, kekuatan persatuan, kekuatan kebangsaan. Faham kebangsaan ini mengatasi sendi dan paham golongan, suku, ras, agama, dan budaya. Marilah kita buat Indonesia ini menjadi perumahan besar yang membuat kita semua merasa betah di dalamnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi perjalanan bangsa kita selanjutnya. Pidato ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, ketika memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ke-50 pada tanggal 16 Agustus 1945. Soeharto mengajak masyarakat untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah besar untuk semua golongan, suku, ras, dan agama. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar silakan ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Tapi Bu Inti jangan ditanya soal keahlian beliau ya sebagai staf ahli. Tapi beliau sekarang ini sebagai co-host untuk presenter Pro 3 RRI. Tadi kita sudah dengar bagaimana beliau bertanya kepada Profesor Cecep Darmawan. Luar biasa Bu Inti. Baru pertama kali tapi sudah oke loh. Isu yang diangkat menarik ya. Iya. Jadi ingin tahu juga, ingin menggali apa yang ada di di benaknya narasumber kita supaya bisa informasinya dengan sempurna diterima oleh pendengar. Iya. Tapi disampaikan Profesor memang menarik tadi ya, sebetulnya ya. Ada beberapa masukan yang memang harus diperbaiki lah dari Permendikbudristek ini. Begitu ya, Bu Inti ya. Itu jadi catatan saya juga tadi itu. Catatannya apa tadi Bu yang paling penting dari Profesor? Yang paling penting tadi tidak hanya bicara di kampus tapi ada pencegahan untuk pergaulan bebas, dan itu yang belum ada di dalam Permendikbud. Ya. Nah, itu karena berulang kali beliau sebut bahwa ini agenda yang harus dimasukkan nih, pergaulan bebas. Tadi terakhir sebelum menutup kan itu jangan-jangan kasus menurun karena COVID, karena tidak ke kampus, tapi di luar kampus mereka melakukan hal-hal yang pergaulan bebas,
Tapi kita tidak Ya, bisa yang menjadi akses ujung kita kan pangkal hanya kekerasan seksual melibatkan iya, mahasiswa. iya, Nah, itu coba kita kan. tanya Ya, kepada tenaga ahli utama KSP bidang pendidikan, ya. kebudayaan dan digitalisasi Agung Harjono. Pak Agung, selamat sore. Selamat sore Pak Zaini. Ya, Selamat saya bersama sore. Bu Inti juga, Pak Agung. Ya, ya. Selamat sore Pak Agung. Nah, Bu Inti Sehat mungkin nih. bisa sampaikan tadi masukan Profesor ke Ya. Pak Agung supaya Pak Agung bisa jawab juga ini. Ya, Pak Agung, sebelum dengan Pak Agung kami juga diskusi dengan Prof. Cecep, pakar pendidikan dari UPI, Oh, ya. mengenai Permendikbud Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, menurut Ya, beliau setuju Pak dengan Agung Satgas. ada beberapa hal yang memang perlu ditambahkan ya untuk semakin efektif penerapan Satgas Pencegahan ini, itu mengenai pergaulan bebas, Pak Agung. Jadi Ya, ya. yang saat ini di dalam Permendikbud itu hanya bicara mengenai di konteks pendidikan di perguruan tinggi ya Pak ya. Nah, sedangkan kalau pergaulan bebas mungkin kita bisa mengawal itu mereka sampai di luar kampus dan benar-benar masuk ke dalam pikiran para mahasiswa ini untuk tidak melakukan pergaulan bebas sehingga mencegah kekerasan seksual. Menurut Pak Agung bagaimana Pak Agung? Iya, terima kasih Bu. Ya memang dari sisi regulasi kebijakan ini kan akan terus disesuaikan ya barangkali semakin banyak masukan dan sebagainya. Tapi yang nggak kalah penting, memang peran dari Satgasnya PPKS-nya sendiri Bu. Karena memang peran dari Satgasnya PPKS pelaksana dari pedoman dari penanganan kekerasan seksual di kampus ini, agar kampus menjadi tempat yang aman dan komunitas bisa beraktivitas secara normal, nggak merasa ketakutan. Itu memang cukup penting kan. Memang beberapa fungsi yang penting kan terjadi informasi dan sumber konseling khususnya untuk korban nih. Jadi memang waktu itu kan lebih menekankan pada korban dari kekerasan seksual dan pencegahan bagaimana supaya kasus ini nggak terjadi. Cuman memang waktu itu kalau lihat dari diskusinya itu memang belum sampai kepada pergaulan bebas itu seperti apa, karena rupanya cari definisi itu juga perlu proses ya panjang, dan mungkin beberapa hal mungkin kan juga bisa diadres pakai kebijakan atau regulasi yang lain gitu ya. Karena kalau menurut Profesor Cecep tadi Pak, itu kemungkinan bisa menjadi salah satu penyebab terbesar munculnya kekerasan seksual di kampus begitu, Pak Agung. Pergaulan bebas itu Pak. Iya, memang penyebab dari kekerasan seksual itu juga banyak aspek ya barangkali. Salah satu saja barangkali yang dibahas mungkin bisa jadi dari informasi dan mungkin juga perilaku dari si orangnya yang melakukan itu dan sebagainya. Itu memang perlu ada satu kajian lah ya yang lengkap tadi, dan mungkin barangkali solusinya tidak, salah satunya bisa melakukan revisi ya terhadap Permendikbud, dan itu masih dimungkinkan ya revisi ini kan, ini otoritasnya dari Kementerian Dikbud ya. Bisa juga ini menjadi satu regulasi kebijakan baru lagi, entah keluarnya dari, karena ini kan pergaulan bebas itu kan menyangkut moral ya barangkali. Pak. Setuju Pak. Dan sebagainya. Itu kan yang dimasukkan di sini kan nilai-nilai agama ya pergaulan bebas itu. Nah sebenarnya ini kan kalau Permendikbud itu kan mengadres untuk isu-isu yang terkait dengan tindakan kekerasan. Jadi sudah tindakannya, kalau ada tindakan ini apa harus dilakukan kampus. Terus Satgas itu fungsi seperti apa sebagai konseling untuk ini, bagaimana si korbannya bisa merasa aman gitu melaporkan, perbaikan dan sebagainya. Itu lebih ke sana sih happy-nya pada korban. Merasa aman melaporkan begitu ya Pak? Satgas ya. Tapi Bu Inti ya kalau kita lihat datanya tadi ya Pak Agung. Isunya kan banyak ke korban itu mereka ketakutan. Iya, benar Pak. Nah itu Pak, dari data Kemdikbudristek kan di 2022 itu ada 24 kasus, 2003 17 kasus, kan baru sedikit sebenarnya Pak kasusnya. Kemungkinan memang masih belum berani ya Pak melaporkan begitu ya? Ya bisa jadi, tapi ini kan sudah ada udah ada channel gitu untuk melaporkan, dari setiap kampus sendiri kan sudah ada satgasnya, karena di PTN hampir semua PTN ini sudah ada satgasnya, jumlahnya 1.321 gitu ya, kemudian di PTS sudah 1.273 gitu ya. Dan kalau kita lihat dari beberapa dari hasil survei gitu ya oleh salah satu lembaga di Kemendikbud sendiri, memang ada perbaikan sih dari pembuatan
pembentukan dari Satgas itu. Ya. Kayaknya di Pusteka ini kan ada perbaikan nih. Jadi memang kemampuan pencegahan dan penanganan kasus itu terus meningkat ya. Tadi kan kelihatan ada penurunan tadi akan dan sebagainya. Dan juga di samping itu juga ada inovasi-inovasi gitu terhadap penanganan tadi. Nah ini memang ini akan menjadi masukan gitu. Kadang-kadang inovasi itu kan perlu dilandasi oleh regulasi atau bidang. Nah itu levelnya mungkin ya Permen atau Permendikbud atau Permen sama gitu ya. Mungkin itu kan harus menyesuaikan itu ya. Nah ini memang perlu kajian. Ya Pak Agung, ada pendengar kita Pak Suranto, Bu Inti ya, ada Pak Suranto di Malang ya, kita terima dulu ya. Pak Suranto, sore Pak. Selamat sore Pak Zaini, Pak Agung dan Bu Inti. Silakan Pak Suranto. Ya ini tentang Satgas ya di kampus ya. Ya. Semoga Satgas ini betul-betul efektif ya. Jadi betul-betul melindungi mereka yang dan juga bagi yang terkena pelecehan seksual jangan takut melapor gitu ya. Jangan takut melapor, karena kalau takut melapor juga susah kan kita, ya betul Bu Inti ya. Misalnya saya terkena pelecehan seksual, ketika saya takut melapor ya susah juga akan dibantu gitu kan. Jadi jangan takut melapor, dan juga untuk Satgas hasil laporan itu jangan disebarluaskan, tapi diselesaikan dengan ya kalau mau sudah parah ya harus dipidanakan pelakunya gitu kan. Ini menurut pendapat saya begitu. Demikian Pak Agung, Pak Jadi dan Bu Inti, selamat sore. Baik, selamat sore Pak Suranto di Malang ya. Ya, Pak Agung, tadi saya mengutip lagi tadi yang disampaikan Pak Cecep. Ini beliau menyampaikan apresiasi terhadap Permendikbud ini dan sudah berfungsi sebagai shock terapi. Shock terapi tadi di kampus-kampus bahwa ini kita sudah ada Satgas. Nah, secara indikator dari Kemendikbud sendiri, Pak Agung sebagai tenaga ahli utama KSP. Tadi saya juga menyinggung nih, efektivitas Pak. Apakah menurut Bapak ini sudah efektif? Karena tadi ada juga dari Prof. Cecep, kalau misalnya ada penurunan kasus, tetapi itu hanya di permukaan katanya. Belum ada riset bersama antara, ya mungkin riset lebih mendalam menunjukkan efektivitas dari Permendikbud ini. Bagaimana Pak Agung? Ya, memang kalau untuk kita tahu secara detail mungkin barangkali ada riset ya. Cuma kan ini dengan proses penanganan kasus yang dibikin setransparan mungkin gitu ya, dan kalau lihat dari fungsi dari peran dari Satgas ini kan seperti tadi yang dikeluhkan oleh Pak Suranto kan juga ada sih masuk ke sini, jadi dia juga di samping menerima dia juga melakukan pemantauan terhadap proses penyidikan kasus, tapi yang itu dilaporkan. Bagaimana yang tidak dilaporkan? Jadi ini kan ada program juga sosialisasi dari tim Satgas tadi. Pencegahan itu kan sebagai bagian dari program pencegahan ya, bagaimana agar semua aware dan tahu channel untuk melaporkan, dan di sana si pelapor itu akan memperoleh perlindungan gitu ya terhadap dari Satgasnya tadi. Kemudian juga ada pendampingan dalam proses hukum kok terjadi kasus tadi. Dan juga di sana fungsi Satgas sendiri juga mereka menggasis kampanye lah kesadaran dan pencegahan tadi. Nah, memang dari hasil kegiatan kampanye kesadaran dan pencegahan ini memang belum ada evaluasinya berapa efektifnya gitu. Dan mungkin kalau lihat dari beberapa sampel yang kami kunjungi beberapa kampus itu kan, kalau melihat dari mahasiswanya itu memang mereka cenderung lebih terbuka sih sekarang untuk mereka berani melaporkan. Itu dari spot yang belum bisa menjadi representatif, tapi ini spot yang kami kunjungi kebetulan sempat bicara-bicara itu ada teridentifikasi seperti itu. Tapi memang untuk bagusnya memang perlu ada survei tadi, mereka masih ketakutan nggak kalau ada kasus itu. Bagaimana peran dari itu, seberapa efektif, terus Satgas itu dan sebagainya. Baik Pak Agung, ada Pak Taufik di Bali. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore semuanya. Silakan Pak Taufik. Ya ini kan ada program ini kan dari Universitas Gadjah Mada dengan STIBA dengan UII yang ada di Jogja dengan Udayana yang ada di Bali juga ada program gini kan, itu untuk mengantisipasi adanya itu pergaulan bebas. Jadi ada program kerja sambil lalu kuliah sambil lalu kerja, kan ada di Indomaret, Alfamart, terus di perhotelan. Untuk mengantisipasi adanya pergaulan bebas. Kan sudah ada programnya, ada seminar-seminarnya lah, begitu kan?
di situ kan ada programnya untuk kerja sambil lalu studi, istilahnya kerja sambil lalu kuliah. Untuk mengantisipasi kan di Bali begitu juga di Indonesia dipekerjakan dari tidak ada waktu untuk memberikan kesibukan begitu ya Pak Taufik ya ke mahasiswa begitu ya. Pergaulan bebas tidak ada waktu, dia bekerja sambil belajar sambil lalu bekerja begitu. Baik Pak Taufik, terima kasih banyak ya Pak Taufik. Selamat sore, mungkin bisa ditanggapi Pak Agung, silakan Pak. Ya, memang masalah pergaulan bebas itu kan itu juga menyangkut juga sistem nilai dari si anak itu. Karena itu kan pendidikan ya kampus itu salah satu tempatnya aja, tapi mereka kan masih ada di masyarakat dan mungkin juga di rumahnya gitu. Nah, sistem nilai itu yang mungkin juga berpengaruh besar terhadap perilaku si anak atau mahasiswa atau mahasiswi itu, pergaulan bebas atau enggak gitu. Nah, mungkin dari sana ya memang kalau dulu kan ada pembelajaran, saya kira mungkin di cover kalau dalam pendidikan menengah dan dasar itu kan ada pendidikan agama barangkali yang mengarah ke sana gitu ya. Untuk menanamkan sistem nilai tadi yang seperti tadi. Dan artinya tidak harus solusinya itu satu permen atau apa, tapi bisa diadres dari berbagai aspek gitu. Jadi bisa jadi misalnya nanti dalam kurikulumnya gitu ya, misalnya ada kurikulum untuk kalau dulu kan ada budi pekerti dan sebagainya, mungkin sekarang kan juga ada dengan konsep pembelajaran Merdeka Belajar, mungkin juga ada. Nah, kurikulum kan bisa masuk di sana untuk menanamkan sistem nilai tadi kepada si anak sejak dini. Tapi memang ini ke depan ya untuk jangka panjang. Tapi kalau yang sudah jadi mahasiswa itu kan mereka sudah mulai terbentuk ini. Memang harus ada penekanan atau sanksi yang cukup ini ya, cukup memberi quote and quote bikin jera gitu ya, supaya mereka hati-hati gitu untuk melakukan itu. Bisa juga seperti itu bisa menerapkan aturan. Pak Agung. Jadi prinsipnya ini PR kita bersama ya Pak Agung. Punya otoritas juga untuk mengatur itu semua ya. Pak Agung. Ini PR kita bersama karena betul, karena ini bicara hanya di mahasiswa, di hilirnya Pak, padahal hulunya mereka dari kecil ya Pak ya. Tadi saya mungkin nanti kita ada roadmap bagaimana kita memasukkan. Tadi saya setuju dengan Bapak tuh Pak, memasukkan karena ini moralitas ya dan membentuk membentuk karakter dari anak itu. Kalau sudah dari kecil ya dari keluarga dari keluarga, maka ini PR-nya PR kita bersama ya Pak. Jadi saya rasa Satgas saja tidak cukup gitu ya. Tidak cukup. Satgas saja tidak cukup. Nah, itu mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa, tapi ini juga masih di Kemendikbud Pak, memasukkan ke dalam kurikulum. Betul. Itu yang dibiasakan ya. Kami sih, memang biasa berinteraksi ya dengan. Baik kalau begitu Pak Agung. Pak Agung terima kasih banyak ya Pak sudah bersama kami Pak. Baik, sama-sama. Selamat sore Pak Agung Harjono. Selamat sore Pak Agung. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Agung. Tenaga ahli utama KSP bidang pendidikan, kebudayaan dan digitalisasi Agung Harjono. Nah, Bu Inti, bagaimana tadi dengan penjelasan Pak Agung? Ya, sebenarnya yang dijelaskan Pak Agung ini Pak Agung open minded ya, bahwa masih ada yang perlu kita, masih ada kekurangan, masih perlu diperbaiki, masih banyak begitu masih banyak hal-hal yang kita akan kita bangun strukturnya gitu sehingga nanti terbentuk pada akhirnya itu target-target kita terhadap kekerasan seksual tidak terjadi lagi. Bukan hanya di hilirnya aja kita tangkap nih. Ini kan di perguruan tinggi ya, kekerasan seksual. Siapa yang berlaku itu tadi mahasiswa-mahasiswi, kalau kita sudah bekali tadi dari awal tadi saya setuju. Yang terakhir itu saya tadi mau sampaikan tapi dari keduluan bahwa bagaimana upaya-upaya Kemendikbud memasukkan ini ke dalam kurikulum dari mulai sekolah dasar. Dari sekolah dasar. Karena kan ada pelaku, ada korban. Dua-duanya kalau dari keluarga memang dididik dengan baik moralitasnya, tentu ini akan tidak ada kasus seperti ini begitu ya. Tapi kita patut apresiasi bahwa Kemendikbud dalam hal ini proaktif ya untuk Satgas ini, karena tadi di lingkungan hanya peraturan secara lokalitas kampus itu akan berbeda dengan payung hukumnya dengan kebijakan secara nasional. Kemendikbud ini sudah secara nasional, sehingga saya juga mengutip tadi Pak Cecep, ini shock terapi dari di kampus-kampus itu juga tidak bisa dalam tanda kutip main-main. Dalam hal ini
kita sudah coba upaya-upaya untuk mengawal, ya sangat kita apresiasi hal-hal tersebut. Dan tinggal perlu diperbaiki regulasinya supaya lebih kuat. Iya, jadi sehingga kita ke depan semakin baik lagi untuk menangani hal-hal seperti ini. Baik Bu Inti, terima kasih banyak sudah menemani saya sore hari ini. Kapan-kapan kita siaran bareng. Iya, nggak terasa ya. Ternyata tidak terasa 1 jam. Kayaknya lama banget nih. Biasanya saya kalau diwawancara 15 menit, ternyata 2 narasumber, dan kalau sudah begini rasanya tadi wah masih ada yang mau saya tanyakan gitu ya. Seperti saya siaran kan misalkan 5 jam begitu ya. Itu nggak berasa 5 jam itu. Iya, karena berinteraksi ya. Berlalunya karena interaksi itu. Dan kalau kita bisa menangkap apa namanya topik yang dibicarakan makin dalam, kita semakin enak. Ya, jadi tidak berasa ya. Terima kasih sekali nih saya. Baik, terima kasih banyak Bu Inti. Kapan-kapan kita ketemu lagi, siaran lagi. Iya, siap. Selamat sore Bu Inti. Selamat sore. Perasaanku